untuk level PPKM 1 sampai dengan 3, pembelajaran tatap muka terbatas itu diperbolehkan sekarang ya. Jadi ya semuanya yang masuk PPKM level 1 sampai 3 itu boleh melaksanakan tatap muka. Namun bagi sekolah-sekolah di level 1 dan 3 yang guru dan tenaga pendidiknya sudah lengkap divaksinasi, mereka wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, memberikan opsi tatap muka terbatas. Tapi yang sangat penting adalah ini bukan memaksakan orang tua dan murid untuk melaksanakan, untuk pergi ke sekolah tatap muka. Itu adalah hak mereka untuk menentukan apakah anak-anaknya mau masuk ke sekolah atau mau melanjutkan PJJ. Dan pembelajaran tatap muka terbatas ini bukan seperti sekolah biasa. Contohnya di SD, SMP, dan SMA maksimal 18. Seharusnya bukan menjadi paksaan bagi kepada orang tua tentunya, apakah memang ingin mengirim ataupun juga mengantar anak-anaknya untuk sekolah atau tidak. Tapi kalau tadi Mbak Diah Permatasari sudah mengatakan bahwa termasuk salah satu orang tua yang positif, yang mendukung, yang senang juga ada kabar baik ini sehingga anaknya juga bisa sekolah. Mbak Diah, mungkin bagaimana persiapan-persiapan lainnya yang mungkin ada pesan-pesan tertentu kepada anaknya ini sehingga kemudian nanti kalau memang sekolahnya ini dibuka kelas 10 bisa tenang mengirim anaknya untuk bisa kegiatan belajar mengajar secara tatap muka lagi? Ya, yang jelas itu tetap mengikuti prokes yang ada dan juga saya juga nanti ingin guru-gurunya di sana atau pengajarnya juga saling mengingatkan gitu loh untuk benar-benar anak-anak itu disiplin dengan prokes tersebut. Karena saya yakin ada persyaratan untuk vaksin sebelumnya, karena kita pun juga sudah ditanyain untuk anak-anak kita sudah vaksin atau belum, itu karena syarat mutlak ya yang harus dipenuhin gitu. Nah kebetulan alhamdulillah anak saya sudah vaksin gitu. Baik. Dan selain Ya baik Pak Satriawan, kalau tadi Mbak Diah salah satu orang tua yang mungkin juga pesan dan juga mohon sekali guru-guru ini bisa mengingatkan anak-anaknya untuk bisa menjaga protokol kesehatan selama kelas berlangsung, ataupun juga kalau tadi Dr. Yusuf bilang ini pada masa istirahat atau pada jam istirahat, pada saat mau masuk kelas, pada saat pulang. Bagaimana sebenarnya guru-guru ini? Sudahkah juga diberikan informasi kewajiban tugasnya mengenai hal ini atau ada pengawasan khusus sehingga guru-guru dan juga pihak sekolah menjalankan tugasnya dengan baik? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kalau konteksnya guru memang kita mengacu kepada yang pertama SKB 4 Menteri ya, itu jelas aturannya. Kemudian yang kedua ada terjemahan dari SKB atau semacam buku panduan. Itu Kemdikbud sudah membuat, saya rasa di buku panduan pembelajaran di masa pandemi ini yang di launching kemarin bulan Juni itu cukup lengkap ya. Sampai ada simulasi-simulasi yang diberikan oleh Kemdikbud termasuk best practice, contoh-contoh baik di beberapa sekolah daerah yang sudah memulai PTM, pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Karena kan memang sebelum membuka sekolah-sekolah itu kan harus uji coba dulu kan, kayak DKI itu sudah 2 kali uji coba, April kemudian Juni. Jadi itu yang ketiga, kalau konteksnya DKI, karena Mbak Diah DKI ya tadi ya, orang tua di DKI. Iya DKI. Ya DKI itu punya baru ya surat keputusan kepala dinas itu nomor 882, 883. Itu juknisnya cukup lengkap juga. Jadi mengatur bagaimana pengawasan tadi, kemudian maksimal 50%. Durasinya juga di DKI relatif singkat ya, cuma 4 jam gitu ya. Karena saya mendengar laporan di daerah-daerah itu ada yang sampai 8 jam gitu ya. Nah, tahan dulu Pak Satriawan, nanti kita bahas. Dari pelaksanaan uji coba masuk selama ini daerah-daerah di luar Jakarta, ada evaluasi apa saja? Mungkin nanti bisa cerita, Dr. Diki juga mungkin bisa menambahkan mengenai anak di umur 12 atau di bawah 12 tahun yang belum vaksin. Bagaimana kemudian menjaga mereka selama melakukan kegiatan belajar mengajar. Tapi kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan bagaimana suara dari orang tua. Ada rekan kami Yasmin yang akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yasmin. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang mulai besok, yakni hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, Pemprov DKI Jakarta akan memulai proses pembelajaran tatap muka terbatas. Yang mana pada mulai esok hari ini terdapat 610 sekolah di wilayah DKI Jakarta yang akan memulai proses pembelajaran tatap muka, baik itu dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Yang mana hal ini juga seiring dengan turunnya status PPKM di wilayah DKI Jakarta dari level 4 menjadi level 3. Lantas bagaimana pendapat orang tua murid yang terdapat di wilayah DKI Jakarta mengenai hal ini? Kami akan mencoba tanyakan. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Ibu bisa berdiri sebentar? Ini dengan Ibu siapa? Saya
Ibu Indri Indrayanti. Oke. Ibu Indri, kan mulai besok Pemprov DKI Jakarta akan memulai proses pembelajaran tatap muka terbatas. Ibu Indri setuju nggak sih dengan hal ini? Oh, saya setuju-setuju aja ya sebagai orang tua murid, karena kan sudah terlalu lama juga anak-anak belajar di rumah. Dengan besok tatap muka itu anak-anak bisa berinteraksi dengan gurunya, ketemu teman-temannya. Aktivitas seperti itu yang bikin mereka ngangenin suasana sekolah seperti itu. Dengan tatap muka juga anak-anak jadi tambah semangat belajar. Gitu. Nah, untuk memastikan keamanan dari para siswa di sekolah nih, kira-kira aspek protokol kesehatan apa saja sih yang harus diperhatikan? Oh itu ya, itu faktor penting ya. Dari rumah anak-anak sudah kita bekali untuk membawa masker. Kalau bisa dua masker sebagai ganti. Terus kita bawa bekali botol minuman supaya mereka minum sendiri, bawa bekal makanan kalau bisa. Terus kalau waktunya pulang sekolah, kalau bisa orang tua kalau ada waktu kita jemput supaya mereka tidak berkerumun di depan gerbang sekolah, dan pulangnya juga nggak mampir-mampir ke tempat lain gitu. Baik, terima kasih Bu Indri. Artinya Bu Indri setuju asalkan protokol kesehatan ini dijaga dengan baik begitu ya Ibu. Terima kasih waktunya Ibu Indri. Kami akan mencoba untuk tanyakan ke satu lagi nih orang tua siswa yang sedang berada di sini. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ririn. Ibu Ririn ya. Ibu Ririn, mengingat besok Pemprov DKI Jakarta akan memulai proses pembelajaran tatap muka terbatas, Ibu Ririn setuju nggak sih dengan hal ini? Saya amat sangat setuju sekali karena anak-anak tuh sudah lama sekali ya libur sekolah. Jadi sudah lama nggak tatap muka dengan teman-temannya, dengan guru. Jadi saya sebagai orang tua murid pribadi sangat setuju sekali. Nah, untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan dari para siswa, mengingat saat ini masih tengah masa pandemi COVID-19, kira-kira apa saja Bu yang perlu diperhatikan? Yang paling perlu diperhatikan yang pastinya yang wajib itu masker ya. Terus anak-anak kalau bisa hindari dulu sentuhan tangan, jabat tangan gitu, nggak usah gitu ya. Terus dari sekolah saya minta tetap selalu memperhatikan prokesnya, menyediakan sarana seperti cuci tangan itu wajib ada, sirkulasi udara, terus selesai pendidikan, selesai belajar, sebisa mungkin disemprot disinfektan seperti itu. Tapi kira-kira dengan pembelajaran tatap muka ini, itu apakah akan lebih efektif ke proses belajar mengajar siswa atau seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya lebih efektif ya. Kalau di rumah itu seperti daring, Zoom gitu, kurang 100% anak-anak bisa fokus. Jadi kadang-kadang anak-anak malah bermalas-malasan, ngerjakan tugas tuh nanti-nanti, akhirnya ujung-ujungnya orang tua yang panik. Gitu. Terima kasih waktu dan informasinya Ibu Ririn. Ya begitulah tanggapan warga DKI Jakarta mengenai proses pembelajaran tatap muka yang akan dimulai esok hari. Yang mana memang sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengklaim bahwa 85% tenaga pengajar di wilayah DKI Jakarta juga sudah divaksinasi. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Putri Viola. Terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Dan pemirsa tadi kita juga sudah mendengar bagaimana suara dari ibu-ibu para orang tua ini yang rupanya setuju. Ternyata sama, banyak yang sama juga pendapatnya sama seperti Mbak Dia. Nah Mbak Dia, kalau tadi ada ibu-ibu yang bercerita bahwa ini kemarin saat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, ada juga kendalanya anak jadi nggak fokus, jadi malas-malasan, suka menunda tugas. Ada hambatan apa pada saat kemudian pengalamannya kemarin belajar daring cukup lama, setahun lebih Mbak Dia? Iya, hampir 1,5 tahun ya. Jujur aja kalau saya sih juga pernah ngerasa pada saat remaja dulu ya. Jadi kita tuh memang harus bersosialisasi gitu. Jadi sayang banget sebenarnya ya kalau misalkan online terus-menerus gitu kan. Jadi masa remaja atau masa-masa sosialisasinya itu kan jadi nggak ada gitu. Jadi kayak kurang wajar gitu loh menurut saya gitu. Jadi kalau kendala sih nggak pernah ada kendala ya. Alhamdulillah sih nggak ada kendala sih kalau untuk anak saya. Baik, ada pesan mungkin yang disampaikan ke anak, kemarin sudah diinformasikan ke anak, dipesankan ke anak, karena saat memang nanti masuk ke sekolah boleh bersosialisasi, tapi harus terbatas juga Mbak Dia. Iya, maksud saya itu bersosialisasi itu tetap mengikuti prokes yang ada gitu loh Mbak. Jadi harus menjalankan peraturan-peraturan yang ada di sekolah nantinya gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan.
Iya, Iya, kenapa, makanya Mbak Dia? waktu itu makanya saya tadi bilang udah pernah ada uji coba, saya lupa bulan apa ya. Itu juga cuman 9 orang dalam satu kelas dan itu pun juga jaga jarak semuanya gitu. Dan lancar ya pada saat itu ya, pada saat uji coba tersebut ya. Lancar. Baik, Lancar, baik. Nanti kita akan juga dapatkan cerita Pak Satriawan bagaimana dari hasil uji coba ini di daerah-daerah. Karena tadi sempat cerita ada beberapa pelanggaran. Lalu bagaimana evaluasinya nanti kita akan bahas sesaat lagi.